Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, jin merupakan salah satu makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin memang diakui keberadaannya dalam syariat. Sayangnya banyak masyarakat yang menyikapinya dengan dibumbui klinik mistis. Bahkan akhir-akhir ini, tema jin dan alam gaib menjadi salah satu komoditi yang menyesati tayangan berbagai media. Fenomena alam jin akhir-akhir ini menjadi topik yang ramai diperbincangkan dan hangat di bursa obrolan, mengunggah keinginan banyak orang untuk mengetahui lebih jauh dan menyingkap tabir rahasianya. Terlebih ketika mereka banyak disuguhi tayangan-tayangan televisi yang sok berbau alam gaib. Lebih parah lagi, pembahasan seputar itu tak lepas dari pemahaman mistik yang menyesatkan dan membahayakan akidah. Padahal alam gaib, jin, dan sebagainya merupakan perkara yang harus diimani keberadaannya dengan benar. Sebenarnya, apakah bahasa yang digunakan oleh kaum jin? Dapatkah kita berbicara dengan jin? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Sahabat, berikut ini kita akan bahas apa sebenarnya bahasa yang digunakan oleh bangsa jin. Pertama, bahasa kaum jin. Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah saat ditanya mengenai bahasa kaum jin menjelaskan, yang nampak, jin memiliki bahasa sebagaimana manusia, yaitu bahasa yang beraneka ragam. Di antara mereka ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Perancis, ada yang berbahasa Amerika. Di kalangan kaum jin ada yang berbahasa non-Arab dan ada pula yang berbahasa Arab, karena di antara mereka ada berbagai macam bangsa. Nabi Sulaiman merupakan salah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kemampuan untuk menguasai jin. Adapun mukjizat dan kerajaan yang dimilikinya tidak lain untuk membuktikan kenabiannya. Kisah Nabi Sulaiman sebagai pemimpin bijaksana menguasai jin, menundukkan angin, berbicara dengan hewan ini dikisahkan dalam surat An-Naml dan As-Sod dalam Al-Quran Al-Karim. Ayat Al-Quran menunjukkan kebenaran bahwa Nabi Sulaiman memang bisa berinteraksi, bahkan berkomunikasi dengan jin dan berbagai binatang dan hewan. Dalam buku yang berjudul Dialog dengan Jin Muslim, juga diceritakan bahwa penulisnya Muhammad Isa Daud memiliki percakapan dengan salah satu jin Muslim. Untuk setiap topik dialog, penulisnya menambahkan catatan yang merujuk kepada Al-Quran, hadis Nabi SAW, serta temuan-temuan ilmiah demi mengukuhkan kebenaran pernyataan jin tersebut. Namun, cerita ini sebaiknya hanya dijadikan untuk menambahkan khazanah pengetahuan, bukan sebagai landasan untuk ilmu maupun perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kaum jin, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 11. Sebagaimana kaum jin itu juga seperti manusia, mereka pun berkelompok-kelompok dalam kaumnya. Dalam Al-Quran Surat Al-Jin, Allah berfirman, dan sesungguhnya di antara kami ada orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 14. Kaum jin itu terdapat beberapa kelompok. Ada yang baik dan ada pula yang jahat. Di antara mereka ada yang Jahmi, pengikut Jahmiyah, ada yang Sunni, ada yang Rafidah, Syiah, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, dan lain-lain. Mereka itu berpecah-pecah dalam berbagai kelompok sebagaimana firman Allah. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 11. Yang dimaksud dalam tidak demikian adalah umum, yang berarti kaum jin sendiri juga terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Kedua, meminta bantuan jin. Sangat rasional dan dapat dimaklumi sesuai dengan fitrah bila yang lemah meminta bantuan kepada yang kuat dan yang kekurangan meminta bantuan kepada yang kecukupan.
Manusia lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya daripada jin, sehingga sangatlah jelek dan tercela bila manusia meminta bantuan kepada jin. Selain itu, bila ternyata yang dimintai bantuannya adalah setan, maka secara perlahan setan itu akan menyuruh kepada kemaksiatan dan penyelisihan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah ketakutan bagi mereka. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 6. Jin tidak mengetahui perkara yang goib dan tidak punya kekuatan untuk memberikan kemudaratan, tidak pula mendatangkan kemanfaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematiannya itu kepada mereka kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Al-Quran Surat Saba ayat 14. Sahabat, demikian kisah yang membahas seputar jin dan bahasa yang digunakan di antara kaumnya. Mengenai hal pastinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Sebaiknya kita menghindari pembahasan yang simpang siur sehingga dapat menyeret pada kemudaratan, dan senantiasa mengharapkan perlindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kaum jin. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada maksiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.